warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas apa itu font dan warna yang ada dalam desain grafis. Baik, pembahasan kita pada video kali ini akan membahas tentang yang pertama adalah pengetahuan umum atau arti-arti kata yang ada dalam bahasa desain grafis. Yang kedua adalah kategori font designer, bagaimana kategori-kategori font yang dipakai oleh desainer dalam desainnya. Kemudian yang ketiga adalah memadukan font, bagaimana kita memadukan antara font satu dengan font yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah kita akan mengetahui warna-warna yang akan dipakai di dalam desain grafis. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengkombinasikan warna-warna di dalam desain grafis kita. Kita masuk ke istilah umum dalam teks atau tulisan yang ada di dalam desain grafis. Yang pertama adalah typeface, yang kedua adalah font, yang ketiga adalah type hierarchy yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah typeface. Apa itu typeface? Yaitu desain bentuk tampilan dalam sebuah tulisan, yaitu induk dari sebuah font. Ya, kita contohkan di sini adalah ada serif, ada sans serif, ada pixel, ada handwriting. Ya, dan itu semua adalah typeface dari semua font-font yang ada. Kita masuk ke font. Apa itu font? Font sebagaimana yang kita jelaskan tadi adalah anak dari typeface tadi, yaitu kumpulan style tulisan yang ada, yang sudah menjadi outputnya atau sudah menjadi style-style tulisan yang bisa kita pakai. Ya, itu namanya font. Contohnya ada Open Sans, ada Montserrat, ada Arimo, ada Horizon, dan masih banyak yang lainnya, bahkan ratusan font yang bisa kita dapati di internet. Ya, kita contohkan di sini adalah ada typeface, ada font. Typeface di sini kita contohkan adalah serif. Kemudian font yang berasal dari serif ini ada banyak. Ada Bri serif, ada Direct serif, Dejavu serif, Dread serif, Inria serif, PT serif, dan Noto serif. Ya. Kemudian yang terakhir adalah type hierarchy. Apa itu type hierarchy? Type hierarchy adalah urutan besar kecilnya tulisan dalam sebuah dokumen. Jadi urutan-urutan bagaimana desain kita dibaca oleh orang lain secara berurutan. Contohnya di sini orang lain akan membaca judul terlebih dahulu. Karena apa? Karena judulnya lebih besar daripada tulisan yang lainnya. Kemudian akan membaca subjudul, kemudian yang terakhir akan dibaca yang namanya teks-teks yang lebih kecil. Ya, itu hierarki teks yang akan kita tulis dalam desain grafis kita. Baik, kita masuk ke apa saja kategori font dalam desain grafis ya yang dipakai oleh desainer grafis. Yang pertama adalah serif, yang kedua sans serif, yang ketiga slab serif, yang keempat display, dan yang terakhir adalah script. Ini adalah kategori font yang biasa dipakai oleh desainer grafis di dalam desain-desainnya. Ya. Yang pertama adalah serif. Serif ini adalah font yang memiliki ciri khas, dia memiliki kaki-kaki dan tanduk di setiap hurufnya. Ya, di sini S ada tanduknya, E di sini ada kaki-kakinya atau ada tanduknya. Dia memiliki karakter klasik, tradisional, profesional, mudah dipercaya, dan dewasa. Tulisan serif ini bisa kita dapati di dalam koran dan di dalam buku-buku ya. Buku-buku atau misalnya tugas-tugas kuliah biasanya menggunakan serif yang bernama Times New Roman. Ya, selanjutnya adalah sans serif. Sans serif ini bentuknya lebih simpel daripada serif karena sans artinya tanpa, berarti tanpa ada kaki-kaki yang ada di tulisannya. S ini lebih polos, kemudian A-nya lebih polos. Nah, dia memiliki karakter modern, bersih, universal, trendy, dan stabil. Biasanya sans serif ini kita dapati di dalam
digital seperti website yang di dalam HP, aplikasi-aplikasi, karena agar tulisannya lebih mudah untuk dibaca. Ya. Selanjutnya adalah slab serif. Slab serif ini dia mirip dengan serif, akan tetapi dia lebih tebal dan lebih tebal. Ya. Dia memiliki karakter tegas, kontemporer, solid, dan lebih ekstra. Biasanya slab serif ini bisa didapati di headline judul, billboard, atau di contoh-contoh yang lainnya. Ya. Berikutnya adalah display. Display ini memiliki karakter bebas. Dia tidak terikat dengan aturan-aturan yang biasa dipakai di dalam poster-poster. Selanjutnya adalah script atau handwriting, atau bisa kita katakan tulisan tangan. Dia diambil dari tulisan tangan manual dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, karena setiap tangan orang ini memiliki karakter beda-beda dengan alat yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan pensil, ada yang menggunakan pena, dan ada yang menggunakan kuas untuk handwriting yang di-scan kemudian dimasukkan ke dalam komputer. Baik, kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu kombinasi font. Apa saja sih kombinasi font yang akan dipakai di dalam desain grafis? Sebelum kita bahas itu, kita lihat apa tujuannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterbacaan dan membedakan hierarki informasi. Apa sih informasi pertama yang ingin kita tulis di dalam desain kita, kemudian apa desain keduanya, dan apa desain ketiganya. Dia menggunakan kombinasi-kombinasi font tertentu. Akan kita bahas. Baik, yang pertama adalah kita harus menggunakan variasi di dalam satu font. Ya, kita contohkan di sini, kita menggunakan satu font saja di dalam desain kita, Open Sans, dan Open Sans. Akan tetapi kita gunakan variasi. Judulnya kita lebih besarkan agar lebih dilihat oleh orang, kemudian subjudul, kemudian teks yang ada keterangan lebih kecil karena dia dibaca setelah judul. Kemudian selanjutnya adalah kita harus memperhatikan kontras font. Apa saja sih kontras yang ada di font? Contohnya adalah di sini judul lebih besar daripada teks yang ada di bawahnya agar orang lebih melihat judul terlebih dahulu, kemudian baru membaca teks. Selanjutnya adalah kita harus menghindari lebih dari 3 font. Contohnya di sini. Font yang pertama judulnya menggunakan font Chewy. Kemudian font yang kedua menggunakan font Pirou. Kemudian teks yang ketiga menggunakan font Grade 5. Kemudian font yang keempat menggunakan font LT Adir. Ya. Jadi dengan banyaknya font-font ini akan membingungkan para pembaca, orang yang melihat desain kita. Maka ini adalah desain yang salah. Harus kita hindari. Selanjutnya adalah kita harus mengukur tinggi huruf X. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita memilih font, kemudian kita lihat X-nya dengan ukuran yang sama. Di sini kita mengambil font yang pertama itu menggunakan Brie Serif dengan ukuran 124, kemudian font yang kedua dengan DM Sans dengan ukuran 124. Kita dapati di sini X-nya dengan memiliki tinggi yang sama. Ya, agar apa? Agar bisa selaras hasil yang ingin kita dapati. Ya. Selanjutnya adalah hindari double script. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, script adalah tulisan tangan atau handwriting yang dibuat oleh orang. Jika handwriting terlalu banyak dalam desain kita, ya, maka tulisan kita atau desain kita lebih sulit untuk dibaca oleh orang. Ya, di sini kita contohkan ada Better Together script, ya, untuk judul, kemudian ada Dreaming Out Loud script. Ini adalah desain yang salah. Kemudian yang selanjutnya adalah kombinasi klasik. Bagaimana caranya supaya desain kita terlihat klasik? Yaitu dengan menggunakan di judulnya kita menggunakan sans serif, kemudian di teksnya kita menggunakan serif. Di sini saya contohkan, kita menggunakan font clear sans yaitu dari sans serif, kemudian CMU serif dari serif, ya, agar desain kita terlihat lebih klasik. Kemudian yang ketujuh adalah kita mengukur golden ratio. Bagaimana cara mengukurnya?
kita mulai dari teks yang lebih kecil di sini dulu. Kita mulai dari teks yang lebih kecil di sini dulu. Berapa ukuran yang ingin kita dapati dari teks di sini? Di sini kita dapati ukurannya 36 poin. Maka harus kita kalikan dengan nomor golden ratio 1,618. Ya, kita contohkan di sini 36 dikali 1,618 hasil 58, maka tulisan atau teks yang ada di atas ini harus lebih besar 58 poin. Begitu juga dengan judul, kita kalikan dengan 1,168 hasilnya 93, maka judulnya harus berukuran 93 poin dengan font yang sama. Ya. Selanjutnya adalah kita akan membahas yang namanya color atau warna di dalam desain grafis. Warna dalam desain grafis tujuannya untuk apa? Berfungsi sebagai bahasa visual untuk menyampaikan narasi dan emosi. Jadi setiap warna ini ada emosi-emosinya tersendiri atau ada arti-artinya tersendiri. Kita masuk ke istilah umum. Istilah umum dalam warna di desain grafis. Yang pertama adalah hue. Apa sih hue itu? Yaitu jenis-jenis warna yang ada. Ya, jenis-jenis warna seperti Meiji Kuhibinyu itu termasuk dalam hue. Kemudian yang kedua adalah shade. Apa shade itu? Shade itu adalah warna hue seperti Meiji Kuhibinyu tadi, kemudian diberi warna hitam agar lebih gelap. Contohnya kita contohkan warna hijau, kita tambah hitam sedikit agar dia menjadi lebih gelap, atau misalnya warna merah, kita tambah hitam sedikit menjadi warna dongker, begitu juga dan yang lainnya. Ya. Atau merah marun yang tadi ya. Warna merah ditambah dengan warna hitam menjadi merah marun. Kemudian selanjutnya adalah tint, yaitu warna hue yang diberi warna putih. Contohnya merah. Kita kasih tambahan warna putih, maka dia akan berubah menjadi warna merah muda atau yang disebut dengan pink. Ya, itu tint. Kemudian selanjutnya adalah tone. Apa tone itu? Tone itu adalah warna hue yang diberi warna abu-abu. Abu-abu adalah campuran antara hitam dengan putih. Berarti dia berada di pertengahan antara hitam dan putih. Ya, warna hue atau warna dasarnya. Baik, kita masuk ke kombinasi warna. Bagaimana cara kita mengkombinasikan warna di dalam desain kita? Ya, jadi warna itu tidak boleh asal-asalan di dalam desain kita. Ya, di sini saya tulis ada 4. Yang pertama adalah monokrom, yang ke satu adalah monokrom, yang kedua adalah komplementari, yang ketiga adalah analogus, yang keempat adalah triadic yang akan kita bahas sama-sama. Baik, monokrom. Apa monokrom itu? Monokrom itu adalah variasi warna yang berasal dari satu sumber dengan tambahan shade atau tint. Ya, kita contohkan di sini warna hijau. Ya, warna hijau. Ya, di dalam desain kita hanya satu warna, akan tetapi berbeda dengan tambahan shade atau dengan tambahan tint, yaitu dengan lebih gelap atau yang lebih terangnya dengan satu warna. Seperti itu. Selanjutnya adalah komplementari. Komplementari adalah kombinasi dua warna yang saling berseberangan di dalam color wheel sini. Ini ada namanya color wheel. Di sini ada garis ya, yang menghubungkan warna yang berseberangan. Ya, kombinasi antara dua warna yang saling berseberangan. Di sini kita ambil contohnya kuning. Apa kawannya kuning? Kawannya kuning adalah warna ungu. Kemudian di sini kita ambil oranye. Apa kawannya oranye? Kawannya oranye adalah biru kehijauan. Nah, seperti itu. Ya, saling berseberangan dalam sisi warna di dalam color wheel ini. Ya. Selanjutnya adalah analogus. Analogus adalah 3 warna yang bersebelahan pada color wheel. Ya, di dalam desain kita gabungkan antara 3 warna ini di dalam elemen-elemen desain kita, elemen-elemen di dalam color wheel ini kita ambil 3 yang berdekatan. Contohnya di sini adalah kuning sini 1 2 3 kita ambil berdekatan, atau yang ini kita ambil berdekatan, atau yang ini kita ambil berdekatan, atau yang ini kita ambil berdekatan. Intinya yang berdekatan, yang bersampingan 3 warna dalam color wheel. Selanjutnya adalah yang terakhir triadic. Triadic itu adalah kita mengambil 3 warna.
ya secara berpasangan dengan sistem bentuk segitiga. Di sini kita ambil bentuk segitiga, ya kita ambil merah, kuning, biru. Begitu juga dengan warna-warna yang lainnya. Kita ambil dalam bentuk segitiga, misalnya kita ambil oranye, hijau, dan ungu. Kita ambil dalam bentuk segitiga. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.